Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dan mohon izin, saya Rinawati dari kelas Fikih 2 Angkatan 1 ingin mempraktekkan video pembelajaran fikih KD 3.2 Minuman Haram pada kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Istiqlal Jakarta sebagai prasyarat uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2021. Terima kasih. Let's pray. Let's pray. Let's study Fikih lesson. Fikih lesson by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allah, give me more knowledge and increase my intelligence. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hari ini saya akan bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Today I will discipline and responsible. Al-yawmu Sa'akunu wa mundabitan May Allah give us more intelligence for today and say Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6A, senang sekali Bu Rina bisa bertemu kembali di kelas virtual ini ya. Oke, who is absent today? Kalau dilihat yang sudah hadir baru 18, baru 17 ya. Teman-teman terima kasih yang sudah hadir tepat waktu. Semoga teman-teman yang lain tidak ada kendala sinyal dan dapat bergabung di kelas fikih ini. Baik teman-teman, oke, sehat semua ya hari ini ya. Oh, luar biasa. Teman-teman yang sudah hadir, Bu Rina mengingatkan kembali peraturan kelas virtualnya, bagaimana tata kerja. Angkat tangan. Boleh menyalakan kamera. Terima kasih. Ya, alat tulis, sinyal, duduk nyaman, sudah enak semua? Oke, kalau dilihat dinyalakan kamera kan kelihatan tuh ganteng-gantengnya. Oke, baik teman-teman ya, jumpa lagi pelajaran fikih. Siapa yang masih ingat pelajaran fikih pekan lalu kita belajar tentang apa? Minuman halal. Minuman halal. Baik, hari ini kita belajar tentang minuman Haram. Betul. Tujuan pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang minuman haram. Bu Rina mengharapkan teman-teman paham apa sih definisi minuman haram, jenisnya, kategorinya, akibatnya, cara menghindari minuman haram, dan hikmah yang dapat kita ambil jika kita itu menghindari minuman haram. Bu Rina mengharapkan teman-teman lebih semangat, lebih aktif dalam pembelajaran karena pekan depan teman-teman sudah mau ujian. Sebelum dimulai, Bu Rina mau ajak teman-teman main spin wheel. Spin wheel, masih ingat? Roda putar. Dimulai jenis-jenis cairan apa sih yang dimulai dari huruf berikut? Siap-siap. Apa? Kak. Apa, Kak? Jus kurma. Khomer, hebat. Wah, luar biasa. Selanjutnya. Itu apa? Apa hurufnya? Pineapple juice. P.
cairan permen ada? Gak ada. Oke. Kita putar lagi. Ada? N. Nana, hebat, betul. Dua lagi. Ada? Apa? T. Oke. I. Ada I? Ice cream bu. Ice cream. Oke, cukup ya. Perhatikan gambar berikut ini, amati gambar berikut. Nah, berdasarkan data, di sini adalah penyebab kecelakaan. Ada karena mengantuk, ada yang lagi main HP. Yang kedua, ada remblong, ada karena minuman keras, ada karena melanggar rambu lalu lintas. Teman-teman lihat bahwa ini kecelakaan yang disebabkan oleh minuman keras atau miras, itu datanya paling tinggi. Ya, selanjutnya Bu Rina juga berikan data di sini adalah 10 wilayah dengan konsumen minuman keras terbanyak di Indonesia, paling tinggi ditempati oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tuh, sampai separuh penduduknya itu hampir semuanya mengkonsumsi minuman keras. Baik, bisa dipahami teman-teman? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Bisa. Selanjutnya Bu Rina mau tanya, apa hubungannya? Siapa yang bisa menghubungkan antara gambar tadi dengan materi kita hari ini? Siapa yang bisa menghubungkan? Apa hubungannya materi tadi? Apa sih Bu kecelakaan dengan Yuk. Kenapa? Miras salah satu minuman haram. Yang dapat menyebabkan Memabukkan orang. Kecelakaan. Memabukkan orang. Memabukkan orang, maksudnya? Oke, yang maksudnya adalah minuman keras itu bisa dapat mencelakakan orang lain. Oke, nah, akan bagi menjadi 5 kelompok kerja yang nanti teman-teman akan memperoleh, lihat di kolom chat ya. Ini adalah 5 kelompok kerja teman-teman. Nanti teman-teman tugasnya Bu Rina akan sampaikan selanjutnya. Baik, Bu Rina akan tayangkan video. Teman-teman boleh amati dan catat bila hal yang dianggap penting. Semua jenis minuman yang membawa mudarat dan merusak kesehatan baik jasmani maupun rohani itu disebut haram. Sebelum Islam datang, kaum Quraisy selain menyembah berhala, mereka juga sering meminum khamar hingga mabuk. Mereka melakukan itu karena ingin menghangatkan diri dari cuaca dingin yang sangat ekstrim. Setelah Islam datang, Allah berangsur-angsur mengharamkan meminum khamar karena dapat merusak akal. Bahkan firman Allah dalam Al-Quran menyebutkan bahwa meminum khamar adalah salah satu ciri perbuatan syaitan yang harus dijauhi oleh umat Islam. Rasulullah pun menguatkan pada sabdanya, setiap yang memabukkan itu khamar, dan khamar itu haram. Secara umum, cairan diharamkan Allah itu bisa berasal dari hewani seperti darah, bisa berasal dari nabati seperti buah anggur, dan bisa juga berasal dari perut bumi seperti bensin, solar, dan spiritus. Semua cairan yang dapat memabukkan, cairan yang menjijikan, atau yang memang benda najis itu pun dihukumkan haram.
Adapun cairan haram yang lain adalah cairan yang mematikan, yang membahayakan, yang berasal dari bejana emas, atau cairan yang diperoleh dengan cara yang haram. Teman-teman, narkoba dan psikotropika itu juga termasuk haram ya, karena dapat juga merusak akal dan termasuk perbuatan setan. Karena jika manusia sudah dalam keadaan mabuk, akalnya tidak sehat, maka cenderung melakukan hal-hal yang negatif. Nah, hal-hal negatif itulah yang bisa berdampak buruk pada diri sendiri maupun kepada orang lain, bahkan bisa menyebabkan pada kematian. Na'udzubillah. Selanjutnya kita membahas cara menghindari minuman haram. Tanamkan pada diri kita bahwa semua yang diharamkan Allah adalah semata-mata untuk kebaikan kita. Khamar dan narkoba adalah biang dan gerbang dari semua kerusakan yang bisa berakibat fatal bagi diri kita maupun orang lain. Hindarilah semua pergaulan yang negatif. Pastikan semua minuman yang kita konsumsi halal berdasarkan zat dan sebabnya. Perbanyak istighfar dan mohon perlindungan kepada Allah dari hal yang buruk. Dan yakinilah bahwa siksa Allah sangat pedih jika kita melakukan hal yang diharapkan Allah. Dipahami? Bisa. Oke, alhamdulillah. Video pertama sebagai data awal. Bu Rina kembali akan tampilkan PPT. Baik, Bu Rina minta tolong kelompok 1. Perwakilan dari kelompok 1 silakan baca. Raka, selain Raka ya Aisyah, boleh baca Aisyah. Teman-teman. Semua jenis minuman yang membawa mudarat dapat merusak kesehatan jasmani dan rohani itu haram. Oke, dalilnya Yas'alunaka anil khamri wal maisiri qul fihima ithmu kabir wa nafi'lin nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqna qulil afwa kadzalika yubayyinu lahul ayati la'allakum tatafakkarun. Oke, terima kasih Elvina. Silakan baca Elvina. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 219. Ya, 219. Baik, selanjutnya. Nayara, silakan baca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Kullu muskirin khamrun. "Lu muskirin khumru wa Kullu khamrin haramun. Tiap-tiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Keraskan up your voice, Atala, please. Up your voice. Ya, Bu. Disebut minuman haram karena dikonsumsi secara berlebihan, menjijikan dan tidak sepantasnya dikonsumsi oleh manusia, memabukkan dan dapat menghilangkan akal atau kesadaran seseorang, termaksud zat najis atau kotoran yang diharamkan, membahayakan kesehatan maupun nyawa manusia jika dikonsumsi, merupakan hak orang lain yang tidak boleh diminum sembarangan tanpa izin orang yang memilikinya. Zatnya dapat berasal hewani, nabati, atau dari perkebunan. Oke, sampai di sini ada yang tidak paham? Jenis-jenis minuman haram?
ya, menjijikan. Oke, paham semua? Baik. Oke, kita lanjut. Yang memabukkan, darah atau cairan najis atau racun, membahayakan tubuh, bejana emas, didapat dengan cara yang haram. Oke, paham bejana emas? Nggak paham, Ustaz. Enggak. Paham. Maksudnya bejana emas itu Sebelum Islam datang, orang kafir itu yang sebelum Islam datang ya, mereka itu sering menyombongkan diri karena mereka itu orang yang kaya, banyak perlengkapan rumahnya itu berasal dari emas. Jadi piringnya dari emas, gelasnya dari emas. cairan yang berasal dari bejana emas, misalnya gelasnya itu berasal dari emas, itu haram. Boleh dikonsumsi karena Kenapa, Bu? ya karena itu menyerupai perbuatan orang kafir, terlalu menyombongkan diri. Akibat mengkonsumsi minuman haram akan mendapatkan murka dan azab dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Hati tertutup sebab tidak menerima hidayah petunjuk dari Allah. Ibadah yang dikerjakan sia-sia, tidak ada keberkahan dalam dirinya. Akan membentuk sifat-sifat Syaitonia, seperti suka marah, berbohong, dan berkhianat. Bisa menerima ilmu kebenaran, badan tidak sehat, dan mudah terkena berbagai macam penyakit. Oke, na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini akibatnya jika kita mengkonsumsi minuman Haram. Teman-teman, nah ini kisah yang Bu Rina Barsesong. kisah dari Barseto. Teman-teman, hari ini Bu Rina punya asisten pendongeng, ya. Ahmad dan Lintang. Mereka akan beramal untuk mengisahkan buat teman-teman, bagi teman-teman yang belum tahu kisah Barseso. Silahkan Ahmad dan Lintang. Barseso terbujuk minuman keras. Dikisahkan bahwa pada zaman dahulu Ahmad dinyalakan kameranya. Ya, silakan. Barseso terbujuk minuman keras. Dikisahkan bahwa pada zaman dahulu ada seorang ahli ibadah bernama Barseso. Dia beribadah di suraunya selama 70 tahun dan tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Lalu iblis ingin menggoda dengan tipu muslihatnya. Maka pada suatu saat dia mengumpulkan para pembesar setan dan berkata, "Adakah di antara kalian yang mampu menghancurkan keimanan Barseso?" Setan putih berkata kepada iblis, "Saya sanggup merusaknya." Lalu ia berangkat ke tempat Barseso dengan mengenakan pakaian ulama serta mengenakan sorban di atas kepalanya. Setan mulai menjalankan aksinya dengan berpura-pura menjadi tamu dan menyapa Barseso. Barseso tidak bergeming, dia tetap melanjutkan ibadahnya. Tatkala setan tak mampu mengambil perhatian Barseso, maka dia berpura-pura beribadah di teras surau itu. Maka setelah Barseso selesai dari ibadahnya dan ingin beranjak keluar, dia melihat di teras surau ada seseorang yang tampil seperti ulama yang beribadah dengan khusyuk. Padahal itu setan. Ya, lanjut. Lalu Barseso bertanya kepadanya, "Kamu tadi menyapaku sementara aku sedang sibuk beribadah. Apa yang kamu perlukan?" Dia menjawab, "Saya ingin bersamamu untuk belajar ilmu dan menirukan amal ibadahmu." Barseso berkata, Saya tidak bisa bersamamu jika kamu seorang mukmin. Maka aku sudah memanjatkan doa yang kutunjukkan bagi semua orang mukmin." Kemudian dia beranjak beribadah dan meninggalkan tamunya itu. Maka setan itu pun beribadah dan setelah itu Barseso tidak menoleh kepadanya selama kurun waktu 40 hari. Singkat cerita, setelah Barseso selesai beribadah, dia melihat tamunya sedang beribadah juga. Tatkala dia melihat kesungguhan tamunya yang tak lain adalah setan itu, maka dia berkata kepadanya, "Apa yang kamu butuhkan?" Setan menjawab, "Saya ingin kamu memberi izin kepadaku untuk masuk surau bersamamu." Lalu dia memberi izin masuk surau dan beribadah bersama Barseso beberapa waktu lamanya.
Dikisahkan bahwa mereka beribadah dalam waktu yang sangat lama sampai 80 hari. Selanjutnya, Lanjut tentang Maka tatkala melihat kesungguhan dan kekuatan tamunya dalam beribadah, Barseso merasa rendah diri berada di hadapannya. Ada perasaan yang bercampur aduk antara kagum, merasa tersaingi dan iri terhadap kehebatan ibadah tamunya yang tidak lain adalah setan itu. Barseso merasa bahwa dia sudah sangat rajin beribadah, sehingga tidak boleh ada orang lain yang lebih rajin darinya. Barseso akan merasa malu kepada orang-orang kampung jika mereka tahu bahwa orang lain yang lebih kuat dan lama beribadah dibanding dirinya. Mengetahui kondisi kejiwaan Barseso yang demikian, setan mulai melancarkan aksi berikutnya. Setan itu berkata untuk meruntuhkan mental Barseso. Tuan Barseso, saya ingin pergi dari sini, karena saya ingin mencari orang yang lebih rajin beribadah dibanding kamu. Ternyata kamu belum ada apa-apanya dalam hal ibadah. Kamu tidak serajin dan sekuat yang aku duga. Barseso tidak mau tamunya itu pergi begitu saja. Dia khawatir berita kekalahannya itu tersebar luas di masyarakat. Barseso mengungkapkan keinginannya mendapatkan pelajaran bagaimana caranya tamu tersebut mampu beribadah melebihi dirinya. Ringkas cerita, pada saat setan hendak pergi dan mengatakan bahwa kekuatan dalam beribadah didorong penyesalannya bahwa dahulu ia adalah seorang pemabuk alias tukang minum minuman keras. ya. Jika Barseso ingin seperti dia, maka dia harus meminum minuman keras terlebih dahulu. Barseso akhirnya menerima tawaran tamunya tersebut. Setan lalu membawa Barseso menuju kedai minuman keras di kampung sebelah. Kedai minuman keras itu dilayani oleh seseorang wanita. Barseso kemudian menenggakkan minuman keras sebanyak 3 gelas. Setelah Barseso mabuk, setan tertawa terbahak-bahak. Barseso pun mengikuti tawanya. Mereka berdua larut dalam pesta minuman keras. Setan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia terus mencekoki Barseso dengan minuman keras sebanyak-banyaknya sampai akhirnya Barseso melakukan pelecehan seksual terhadap penjaga warung dan membunuhnya. Barseso pun malam itu terus menenggakkan minuman keras. Pagi harinya orang-orang kampung menemukan Barseso dalam keadaan tewas mengenaskan di pinggir jalan karena terlalu banyak minum. Bunuh ya? Ada beberapa cerita berbeda. Ada yang mengisahkan bahwa tatkala Barseso itu melakukan pelecehan seksual, suaminya datang lalu melaporkan kepada raja. Lalu raja tersebut menangkap Barseso, lalu Barseso itu disiksa karena telah membunuh jadi suaminya itu datang dan Barseso membunuh suaminya gitu. Jadi dia melakukan 2 kesalahan, pelecehan seksual dan membunuh suami dari perempuan tersebut. Lalu dilaporkan kepada raja, disiksa sebagai hukuman balasan. Ketika dihukum salib, setan itu masih gitu. Ketika Barseso sedang kesakitan gitu ya, setan itu menawarkan diri. Kamu masih mau aku tolongin nggak gitu? Kalau mau tolongin ya sudah, nanti aku akan menolong kamu, tapi kamu menyembah aku, kata setan. Nah, akhirnya dengan susah payah Barseso memberi isyarat, ya saya menyembahmu, nauzubillah. Dan saat itu Allah mengambil nyawanya dan Barseso mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai teman-teman ya. Itu gara-gara apa? Gara-gara Homer. Gara-gara Homer, saking bahayanya Homer. Cara menghindari minuman haram, memiliki keyakinan bahwa minuman haram akan merusak tubuh. 2. Memastikan minuman didapat dari cara yang halal. 3. Menanamkan rasa takut kepada siksa Allah. 4. Menjauhkan diri dari hal-hal yang negatif. Berdasarkan video, berdasarkan PPT, berdasarkan kisah yang tadi dan Barseso, Burina minta teman-teman membuat mind mapping kembali. Mind mapping, teman-teman pastikan
mencakup indikator-indikator definisi, kategori cairan, contoh minumannya apa saja, akibat mengkonsumsinya, dan cara menghindarinya. Burina berikan waktu 15 menit. Teman-teman pastikan semangat ya. Sampai kumut, tadi saya lempar, Bu. Lempar sama siapa? Siapa yang berani lempar lintang? Bilang sama Burina. Ayo, teman-teman boleh buat mind mapping, silahkan berdasarkan indikator yang tersebut ya, terkait definisi, kategori berikut macam-macamnya, lalu akibat dan cara menghindari minuman haram. Mudah lah ya. Boleh, ini waktunya 08.38. Nanti mind mapping tersebut teman-teman foto dan kirimkan melalui tugas LKPD yang akan Burina kirim di kolom chat ya. Oke, waktunya mengerjakannya 10 menit lagi, mengerjakan mind mappingnya. Ada kesulitan? Baik teman-teman, linknya sudah di save. Sudah, Bu. Oke, di foto di sini, di link ini nanti ada tempat upload mind map. Ini Aiko tugasnya Aiko buat mind mapping minuman haram. Nanti mind mappingnya diupload di lembar kerja. Kan kemarin udah yang minuman haram, Bu. Belum, kemarin minuman halal, sekarang baru minuman haram ya. Oke, selamat mengerjakan Aiko. Nanti mind mappingnya diupload di lembar kerja yang sudah Burina share di kolom chat ini ya. Teman-teman di save dulu. 5 menit lagi. Pastikan teman-teman semangat, bisa. Pekan lalu mind mapping kalian sudah hebat. Hari ini pasti kalian lebih hebat lagi ya. Teman-teman kemarin mind mappingnya bagus-bagus, diberi warna jadi terlihat kreatif. Jadi Burina yakin pasti teman-teman sekarang lebih bagus lagi ya. Oke, Bu. Definisi minuman haram. Semua jenis minuman yang tidak boleh diminum oleh umat Islam. Kategori cairan haram, yang memabukkan, darah, cairan najis, racun, membahayakan tubuh, bejana emas didapat dengan cara yang haram. Akibatnya jadi gampang terkena penyakit, doa-doa nggak dikabulkan, Bu. Oke. Ya. Teman-teman belajar apa hari ini? Minuman haram. Oke, minuman haram. Kalau Burina tanya, minuman haram itu apa? Semua jenis minuman yang tidak boleh diminum oleh Islam. Oke, apa saja yang termasuk kategori minuman haram? Minuman yang memabukkan, darah, air racun, air najis, didapat dengan cara yang tidak halal. Oke, contoh-contohnya siapa yang tahu? Ayo. Yuk, contohnya apa saja? Yang menjijikan apa? Contohnya? Darah. Homer. Yang menjijikan apa? Homer. Yang menjijikan apa? Yang menjijikan? Ayam. Yang menjijikan sama. Lalu cairan yang berasal dari kulit bumi apa contohnya? Bensin, baik. Terus akibat mengkonsumsi minuman haram seperti apa? Bukan. Oh, bisa mudah terkena penyakit. Dan yang paling fatal adalah Ketika akalnya tidak sehat, bisa membahayakan diri dan orang lain ya, bisa kecelakaan, bisa tadi kasusnya Barseso, bahkan bisa melakukan pelecehan
seksual dan bahkan bisa membunuh orang lain. Nauzubillah ya. Teman-teman, pekan depan teman-teman sudah penilaian tengah semester ya. Bu Rina mengharapkan teman-teman belajarnya lebih aktif lagi, lebih giat lagi. Dan tak lupa Bu Rina tekankan, kita selalu memastikan minuman cairan yang kalian minum adalah didapat dengan cara yang halal dan zatnya juga halal. Baik ya, sehat-sehat untuk kita semua. Ambil gambar dulu teman-teman. Naila, Raka Putra, Gibran, Farah, Atala, Haidar, Hana Marinka, Eca, boleh buka kameranya. Oke, 1, 2, 3, Ci. Oke, thank you very much teman-teman. Bu Rina tunggu hingga pukul 3 ya. Linknya sudah di-save kan? Oke, Raka Putra, come on, close this activity. Boleh baca doanya Raka Putra. Let's pray. Okay. After Iki lesson. Dari Hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah bila anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Kulina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulina tunggu sampai pukul 3 ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Waalaikumsalam.